Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofia Firdausya Muslimah, mahasiswa dari Universitas Nasional, Program Studi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sebuah berita yang sedang ramai akhir-akhir ini, yaitu dampak positif MotoGP bagi peningkatan ekonomi nasional Indonesia. Ajang yang berlangsung dari tanggal 18 sampai 20 Maret 2022 di Pertamina Mandalika Street Circuit ini disaksikan langsung oleh 102.801 penonton dan juga hampir seperempat penduduk dunia lewat layar kaca. Ajang ini tentunya berarti penting bagi pariwisata Indonesia, khususnya bagi kawasan ekonomi khusus Mandalika yang berada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Karena ajang MotoGP yang memiliki penggemar di seluruh dunia menjadikan Indonesia dan Mandalika menjadi sorotan dunia. Ditambah lagi para rider MotoGP yang mengabadikan dan memposting foto-foto keindahan alam di sekitar Mandalika lewat media sosial mereka masing-masing. Hal ini tentunya menjadi media promosi yang efektif dan memberikan dampak yang luas. Dengan naiknya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Mandalika, maka akan secara otomatis berpengaruh terhadap peningkatan di berbagai sektor lainnya, seperti perhotelan, UMKM, dan juga transportasi. Perhelatan MotoGP ini bisa dijadikan rujukan untuk membangkitkan kembali pariwisata internasional pasca pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 membuat pariwisata nasional menjadi terpuruk dan bisa dibilang mati suri. Lalu, apa saja peningkatan sektor lainnya yang terjadi akibat MotoGP? Yang pertama adalah dari sektor transportasi, di mana PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok NTB mencatat terjadi peningkatan yang tajam untuk jumlah pengunjung yang mencapai 11.400 orang dan peningkatan penerbangan rata-rata 100 penerbangan hanya dalam satu hari. Ternyata lonjakan penumpang yang terjadi untuk menyambut MotoGP ini sudah diprediksi oleh pihak bandara, sehingga pihak bandara menetapkan jam operasional selama 24 jam non-stop untuk mendukung keberlangsungan dan keberhasilan dari ajang MotoGP. Yang kedua adalah sektor penginapan atau hotel. Tingkat keterisian hotel meningkat 95%. Berdasarkan data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang ada di Nusa Tenggara Barat, ada sebanyak 1.642 hotel dan 18.200 kamar terisi penuh. Dari total keseluruhan, jumlah hotel di Nusa Tenggara Barat mencapai 1.809 dengan jumlah kamar 20.607. Yang ketiga adalah peningkatan pada pendapatan UMKM. Pendapatan para UMKM ini meningkat dari para wisatawan yang datang untuk membeli cindramata atau oleh-oleh khas Lombok. Menurut keterangan resmi yang disampaikan oleh Menparekraf, menyatakan secara resmi bahwa berdasarkan data yang ia kumpulkan, ada 300 UMKM yang ikut mengalami peningkatan sebesar total 1,2 miliar. Hal ini menjadi peluang bagaimana UMKM lokal memasarkan produknya ke pasar internasional, sehingga imbasnya bisa menaikkan omset atau pendapatan. Dan yang terakhir adalah peningkatan pada jumlah kunjungan destinasi-destinasi wisata yang berada di sekitar Mandalika. Salah satunya adalah Desa Sade. Desa yang menawarkan wisata budaya ini mengalami jumlah kenaikan pengunjung yang cukup pesat. Dalam satu hari, Desa Sade menerima lebih dari 700 kunjungan wisatawan sejak tanggal 18 Maret 2022. Meningkatnya kehadiran wisatawan di Desa Sade ini sekaligus menjadi pendongkrak ekonomi bagi masyarakat setempat. Seperti yang dikatakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, yaitu Bapak Iskandar Simorangkir, melihat dampak dari gelaran acara MotoGP ini akan besar terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara lokal maupun nasional pada kuartal 1 Januari sampai Maret 2022. Terkait peningkatan ini dapat terjadi hanya sementara atau untuk jangka yang panjang, seorang pakar dari Universitas Erlangga, yaitu Bapak Edi Suharno, mengatakan
bahwa peningkatan ini sangat bergantung pada bagaimana cara masyarakat sekitar menyikapinya dan juga pemerintah dan elemen-elemen lainnya yang terkait untuk sama-sama membangun dan terus mengembangkan wisata-wisata yang ada di Pulau Lombok dan juga sekitarnya. Sekian presentasi saya untuk kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.